إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان جماعة جمعة رحمكم الله جميعا. Di antara hal yang wajib diimani oleh seorang hamba adalah beriman kepada hari kiamat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas segala apa-apa yang dikerjakan oleh seorang hamba ketika hidup di dunia ini. Ini adalah satu di antara rukun iman yang tidak sah keimanan seorang hamba sampai dia betul-betul beriman dan meyakini akan adanya hari pembalasan ini. Hari kiamat atau hari akhir, jamaah Jumat rahimakumullah, Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan beberapa nama dan istilah. Dan setiap nama mengandung makna serta kondisi yang ada pada waktu itu. Allah namakan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semua makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Allah membangkitkan seluruh makhluk yang pernah hidup di permukaan bumi ini. Dan dikenal dengan istilah Yaumuddin atau Yaumul Jaza, hari pembalasan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan terhadap apa-apa yang pernah kita kerjakan di hidup selama hidup kita di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tidak ada yang terluput di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terluput di pencatatan amalan-amalan kita. Sekecil apapun amalan itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu kebaikan atau sebaliknya keburukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Keburukan-keburukan yang pernah dikerjakan oleh semua manusia. Kesalahan-kesalahan yang pernah dikerjakan oleh setiap hamba akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Maka dinamakanlah Yaumuddin, hari pembalasan. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan dengan istilah Yaumul Hasrah. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Quran surah Maryam, wa anzirhum yaumal hasrah. Dan ingatkanlah kepada mereka tentang datangnya Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Tidak ada yang datang pada hari kiamat jamaah Jumat rahimakumullah kecuali akan datang dalam kondisi menyesal. Orang-orang kafir yang semasa hidupnya melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala akan datang pada hari kiamat dengan penuh penyesalan. Dan penyesalan-penyesalan mereka digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya dahulu saya berbuat amal untuk kehidupanku di hari ini. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya dahulu saya mengikuti jalan rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Dalam Quran surah An-Naba Allah Subhanahu wa taala sebutkan salah satu bentuk penyesalan orang-orang kafir, ya laitani kuntu turaba.
Maka apakah gunanya penyesalan pada hari itu jamaah Jumat rahimakumullah? Apakah yang menyesal pada hari itu orang-orang yang datang dengan tanpa amalan-amalan saleh? Ternyata tidak. Di antara umat manusia ada yang datang dengan amalan-amalan kebaikan ketika hidup di dunia, namun tetap mereka menyesal jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Maka jawaban dari sahabat apa? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki dirham ya Rasulullah. Namun apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dari umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, may ya'ti yaumal qiyamah, adalah sekelompok manusia yang datang pada hari kiamat bi salatin wa zakatin, dengan ibadah salatnya, dengan ibadah zakatnya, wa ya'ti wa qad syatama hadza, dia datang dengan ibadah-ibadahnya, namun ketika hidup di dunia wa qad syatama hadza, dia pernah menghardik orang lain, dia pernah menghina orang lain, wa qadhafa hadza, dia pernah memfitnah orang lain, wa daraba hadza, dia pernah memukul orang lain, wa akala mala hadza, dan dia pernah memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, wa safaka dama hadza, dan dia pernah menumpahkan darah orang lain. Dia datang dengan ibadah-ibadah jamaah Jumat rahimakumullah, tapi datang dengan kezaliman-kezaliman yang pernah dia lakukan di dunia. Maka apa yang dilakukan atau apa yang terjadi pada orang-orang seperti ini? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang yang datang dengan amalan salat dan zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya, diambil amalan kebaikannya jamaah Jumat rahimakumullah, kemudian diserahkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Dia datang dengan segudang amalan kebaikan, tapi karena dahulu pernah melakukan kezaliman kepada orang lain dan tidak menunaikan hak orang-orang yang dizalimi sebelum meninggal dunia, maka amalan-amalan kebaikannya diambil dan diserahkan kepada orang-orang yang dizalimi. Fa in faniyat hasanatuhu, amalan kebaikannya sudah habis, maka apa yang terjadi? Walam tuqda ma alaih, sementara hak orang yang dia pernah zalimi belum selesai. Fayu'khadhu hadza min khatayahum, maka dosa, kesalahan orang-orang yang pernah dia zalimi ditimpahkan kepada orang yang menzalimi tersebut. Faturiha finnar, kemudian orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Apakah mereka tidak menyesal jamaah Jumat rahimakumullah? Ini adalah penyesalan terbesar. Datang dengan segudang amalan kebaikan, namun datang dengan kezaliman ketika hidup di dunia. Maka Allah sebutkan dengan istilah yaumul hasrah, hari penyesalan, hari kerugian. Ikhwatal iman jamaah Jumat rahimakumullah, beriman kepada hari ini adalah sesuatu yang wajib bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Jibril pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil iman." Beritahukan kepada aku apa itu beriman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairihi wa syarrihi." Keimanan itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, dan beriman pada hari akhir, dan beriman pada takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengimani, meyakini akan adanya hari kiamat ini adalah sesuatu yang wajib bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Namun demikian jamaah Jumat rahimakumullah, tidak ada satupun di antara umat manusia yang mengetahui kapan kedatangan hari kiamat tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa yas'alunaka 'anis sa'ah." Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hari kiamat. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Qul innama 'ilmuha 'inda Rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Ilmu tentang datangnya hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu secara pasti jamaah Jumat rahimakumullah. Maka jangan pernah percaya ya kalau ada orang yang merumuskan
atau meramalkan terjadinya hari kiamat pada bulan tahun sekian itu dusta jamaah Jumat rahimakumullah, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu semata. Akan tetapi kedatangannya adalah sesuatu yang pasti. Kejadiannya adalah sesuatu yang absolut tidak bisa diragukan jamaah Jumat rahimakumullah. Inna sa'ata atiyah akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a, kata Allah. Kedatangan hari kiamat adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang hak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya agar setiap jiwa mendapatkan balasan dari apa-apa yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Namun demikian jamaah Jumat rahimakumullah, karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah menunjukkan kepada kita tanda-tanda yang dimana tanda-tanda ini mengawali sebelum terjadinya hari kiamat dan peristiwa yang sangat dahsyat ini. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Tidak ada lagi yang mereka tunggu kecuali kedatangan hari kiamat, kata Allah. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Dan sungguh tanda-tandanya telah datang kepada kita. Tanda-tanda hari kiamat jamaah Jumat rahimakumullah, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan semua itu. Dan Allah telah menegaskan dalam ayat ini bahwasanya sebelum terjadinya hari kiamat akan didahului dengan adanya tanda-tanda dan peristiwa-peristiwa. Di mana peristiwa ini jamaah Jumat rahimakumullah, bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebagai bukti kebenaran akan adanya hari kiamat jamaah Jumat rahimakumullah. Ternyata di sana banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, dari peristiwa-peristiwa atau dari kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa taala akan nampakkan kepada umat manusia sebelum terjadinya peristiwa yang sangat dahsyat ini, ternyata ini adalah bukti dalil yang nyata akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi jamaah Jumat rahimakumullah ini adalah bukti tentang kebenaran dakwah Rasulullah. Ini adalah bukti yang nyata tentang kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini adalah perkara-perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang jamaah Jumat rahimakumullah jami'an. Tapi Rasulullah telah menjelaskan kepada kita dengan sedetail-detailnya. Dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hal ini? Bukankah ini adalah perkara yang gaib? Kata Allah, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakan ya Muhammad, tidak ada yang mengetahui sesuatu yang gaib, baik di langit maupun di bumi kecuali Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Dan yang gaib ini tidak akan diberitahukan kepada siapapun. Illa man irtadha mir rasul. Kecuali rasul-rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi sebelum datangnya hari kiamat, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum datangnya hari kiamat, ini adalah bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul, wa ma yantiqu 'anil hawa, beliau tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwatal iman jamaah Jumat rahimakumullah, peristiwa-peristiwa yang kita saksikan atau tanda-tanda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita, ini merupakan hikmah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia. Kedatangan hari kiamat jamaah Jumat rahimakumullah, kedatangan hari yang sangat dahsyat ini adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mendatangkan kapanpun waktunya tanpa perlu memberitahukan kepada kita jamaah Jumat rahimakumullah. Tapi karena bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan tanda-tanda yang mendahulinya sebagai bentuk peringatan kepada kita ikhwatal iman jamaah Jumat rahimakumullah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Jamaah Jumat rahimakumullahu jami'an. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tanda-tanda dan peringatan-peringatan, pada hakikatnya ini adalah teguran bagi kita jamaah Jumat rahimakumullah. Ini adalah tazkirah, peringatan bagi kita umat manusia, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dengan peristiwa-peristiwa yang ada, peristiwa-peristiwa yang terjadi, sudah sepantasnya menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya kita mengintrospeksi diri kita jamaah Jumat rahimakumullah. Sudah saatnya kita menghisab, menghitung-hitung diri kita jamaah Jumat rahimakumullah. Sudah siapkah kita akan berjumpa dengan hari itu? Atau ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, sudah sanggupkah kita dengan segala pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka seyogyanya dengan tanda-tanda yang ada, ini menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'a ya Rasulullah?" Kapankah terjadinya hari kiamat itu ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Nabi tidak menjawab kecuali dalam bentuk pertanyaan. Madza a'adta laha? Apa yang kamu telah persiapkan untuk hari itu? Sebenarnya tanda-tanda ini jamaah Jumat rahimakumullah, apa gunanya bagi kita kecuali sebagai bentuk peringatan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, karena sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pelajari konsep ayat ini jamaah Jumat rahimakumullah, ayat ini turun berkaitan dengan perintah untuk mempersiapkan bekal bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Jikalau perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji jamaah Jumat rahimakumullah, Allah perintahkan kepada kita untuk mempersiapkan diri. Sementara perjalanan melaksanakan ibadah haji atau perjalanan ke Baitullah, waktunya sangat jelas. Berapa hari kita perjalanan? Apa-apa yang perlu kita persiapkan? Pakaian jenis apa yang kita butuhkan di musim dingin, di musim panas, semuanya jelas jamaah Jumat rahimakumullah. Obat-obatan apa yang kita butuhkan, semuanya jelas. Tapi Allah perintahkan kepada kita untuk mempersiapkan bekal. Jikalau persiapan untuk melaksanakan ibadah ke Baitullah saja Allah perintahkan kepada kita untuk mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya, maka bagaimana perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala? Sungguh perjalanan ini jauh lebih dahsyat jamaah Jumat rahimakumullah. Maka sebaik-baik bekal dalam ayat ini adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء وارحمهم أمواتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم.